Role model tokoh berakhlak menurut kami, Panglima Jenderal Sudirman. Panglima Jenderal Sudirman sendiri memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Menurut kami, Jenderal Sudirman memiliki nilai-nilai yang sangat cocok dengan slogan PNS yakni berakhlak. Di antaranya adalah berorientasi pelayanan. Jenderal Sudirman menjadi pengajar di Sekolah Muhammadiyah pada tahun 1936. Beliau dikenal sebagai guru yang adil dan sabar, meskipun bergaji kecil, beliau tetap mengajar dengan giat. Beliau juga sangatlah akuntabel. Hal ini dibuktikan saat beliau didiagnosis menderita TBC, beliau melimpahkan sebagian tugasnya kepada Nasution. Meskipun begitu, beliau tetap berdiskusi bersama Nasution untuk berperang melawan Belanda dan secara rutin menerima laporan terkait pasukannya. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin yang tentunya patut kita teladani. Kompeten. Sejak kecil, Jenderal Sudirman sangat tekun dalam belajar, baik pembelajaran ilmu alam maupun ilmu agama. Bahkan, ia terkenal sering memberikan ceramah agama kepada siswa lain. Beliau juga menjadi seorang pendidik di Hizbul Wathan, sebuah organisasi kepanduan putra milik Muhammadiyah. Beliau juga mengajar pelajaran moral di sebuah sekolah Muhammadiyah menggunakan kisah kasih Rasul serta kisah wayang tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Jenderal Sudirman sangatlah kompeten kepada apapun yang ia jalani. Harmonis. Saat agresi militer 2, Presiden Soekarno juga meminta agar Jenderal Sudirman tetap tinggal di dalam kota. Namun Sudirman memberikan jawaban di luar dugaan Panglima Besar. Menjawab, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah, dan saya akan meneruskan perjuangan gerilya dengan sekuat tenaga dan seluruh prajurit. Jenderal Sudirman yang pada saat itu dipilih sebagai Panglima Besar TKR harus membawahi tentara dari dua kubu. Meskipun Sudirman sendiri berasal dari peta, ia tidak memandang sebelah mata tentara KNIL. Jenderal Sudirman merangkul tentara dari kedua kubu dan perlahan menghilangkan kecurigaan yang dimiliki satu sama lain demi tentara yang bersatu dan solid. Selain dengan militer, Jenderal Sudirman juga menjaga hubungan kerjasama yang harmonis dengan pemerintahan. Meskipun diterpa rumor kudeta, dengan tegasnya ia berpidato bahwa tidak akan pernah menjadi presiden dan militer tidak memiliki tempat di politik ataupun sebaliknya. Loyal. Saat disahkan perjanjian Linggarjati, Jenderal Sudirman menentang perjanjian tersebut karena dianggap merugikan kepentingan Indonesia. Kemudian saat terjadi agresi militer di tahun 1947, Sudirman menyerukan kepada para tentara untuk melawan dengan menggunakan semboyan Ibu Pertiwi memanggil dan menyampaikan beberapa pidato melalui RRI. Meskipun upaya ini gagal mendorong tentara untuk berperang melawan Belanda karena tentara Indonesia sedang tidak siap dan pertahanan mereka ditaklukkan dengan cepat. Adaptif. Meskipun tidak berasal dari pendidikan militer, Sudirman dengan cepat mampu beradaptasi dengan kehidupan militer hingga dijadikan komandan saat pendudukan Jepang dan menjadi panglima besar saat Indonesia merdeka. Jenderal Sudirman menerapkan kepemimpinan strategis, yakni kepemimpinan yang bisa mengantisipasi suatu keadaan. Taktik perang gerilya yang digunakan oleh Jenderal Sudirman menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan TNI yang saat itu kalah perlengkapan dibandingkan Belanda hingga akhirnya berhasil merebut kembali Yogyakarta. Indonesia yang baru merdeka membentuk TKR dengan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar. Karena perbedaan asal-muasal, para tentara mencurigai satu sama lain. Namun seiring dengan prestasi yang diperoleh dalam pertempuran, Jenderal Sudirman mampu mengambil kepercayaan dan merangkul prajurit dari kedua kubu yang perlahan-lahan mencurigai satu sama lain. Selama melaksanakan perang gerilya, Jenderal Sudirman tidak hanya mengerahkan pasukan tentara, tetapi juga berasosiasi dengan masyarakat untuk melawan tentara Belanda. Demikianlah paparan dari kelompok kami mengenai tokoh berakhlak yakni Panglima Jenderal Sudirman. Semoga bisa menginspirasi dan selamat malam.